Selamat datang kembali di Syata TV. Kali ini saya akan melanjutkan bedah buku Logika Resonansial. Di bagian ini, kita akan mulai belajar mempraktikannya. Kalau logika linear kan kita udah bisa memakainya ya. Berpikir sebab akibat, memotong masalah bagian per bagian. Nah, logika resonansial akan menyempurnakan itu. Dunia linear itu lahir dari tindakan memisahkan subjek dari objek, pengamat dari yang diamati, sebab dari akibat, dan juga sangat terbatas pada ruang dan waktu. Untuk memahami perbedaannya, bayangkan Galileo di Menara Pisa menjatuhkan bola besi dan kayu untuk membuktikan bahwa semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Jika kita menelusuri ke abad ke-20, logika linear mencapai kejayaannya di laboratorium, pabrik, dan medan perang. Revolusi industri dan sains modern membangun dunia, di mana segala hal bisa diukur, diprediksi, dan diproduksi ulang. Tapi di saat yang sama, muncul tokoh-tokoh yang mulai mendengar gema resonansial dalam struktur realitas. Albert Einstein, misalnya, mengguncang pilar linearitas dengan teori relativitas, bahwa ruang dan waktu tidak mutlak, bahwa pengamat memengaruhi hasil pengamatan. Dan lebih jauh lagi, fisika kuantum dengan Bohr dan Heisenberg menunjukkan bahwa partikel tidak lagi taat pada sebab akibat klasik, ia menari dalam probabilitas, hadir sekaligus tidak hadir, dan hanya menjadi ketika ada kesadaran yang menyapanya. Logika ini mencapai puncaknya pada era Newton dan Descartes, di mana alam semesta dipandang sebagai mesin raksasa dan manusia sebagai pengamat yang rasional, terpisah dari objek yang diamatinya. Di sana, dunia linear lahir dari tindakan memisahkan, subjek dari objek, pengamat dari yang diamati, sebab dari akibat. Kini bandingkan dengan pandangan Lao Tzu di tepi sungai Huanghe, yang memandangi arus air dan berkata yang lembut mengalahkan yang keras karena yang lembut mengikuti irama Tao. Galileo menyusun dunia dari rumus dan angka, Lao Tzu mendengarnya sebagai harmoni. Namun, bahkan dalam keilmuan, pergeseran ini tak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Carl Jung menyebutnya sinkronisitas, momen kebetulan yang bermakna. Sejarah kesadaran manusia tidak pernah diam di satu poros. Di balik tatanan linear yang kaku, selalu ada arus halus yang bergerak secara melingkar. Seperti gema dari dimensi lain yang tak ingin hilang dari panggung kesadaran. Arus inilah yang kelak kita sebut sebagai logika resonansial. Logika yang tidak mengandalkan rantai sebab akibat tunggal, tetapi menekankan saling keterhubungan, sinkronisitas, dan getaran bersama antar realitas. Jika logika linear bertanya, mengapa sesuatu terjadi? Maka logika resonansial bertanya, dalam irama apa sesuatu itu bergetar? Kita juga bisa menyebut Mozart dan John Cage. Mozart hidup di dunia keteraturan harmoni. Musiknya matematis, rasional, seperti cerminan simetri alam klasik. Cage sebaliknya mengajak pendengarnya untuk mendengar diam. 4 menit 33 detik adalah karya di mana tak ada not, hanya resonansi ruang. Mozart membangun struktur, Cage membuka keheningan, dan dalam keheningan itu suara dunia sendiri menjadi musik. Maka peralihan dari linear ke resonansial bukanlah pergantian paradigma belaka, melainkan evolusi kesadaran. Ketika manusia menyadari bahwa dirinya bukan sekadar pengamat di luar alam, melainkan bagian dari resonansi kosmik yang tak terpisah, maka seluruh fondasi berpikirnya berubah. Sebab dari sinilah lahir pemahaman baru tentang doa, tentang niat, tentang keajaiban. Dalam dunia linear, doa tampak seperti permintaan yang dikirim ke langit. Dalam dunia resonansial, doa adalah penyetelan frekuensi antara hati dan realitas, Di mana dunia luar dan dunia dalam bergetar pada irama yang sama. Baginya, jiwa manusia bukanlah mesin, melainkan resonator yang menangkap gema semesta. Saat pikiran seseorang sedang tenggelam dalam kesedihan dan tiba-tiba langit mendung, bagi logika linear itu hanyalah kebetulan. Bagi logika resonansial itu bisa berarti adalah pantulan. Antara batin dan langit, antara kesadaran dan cuaca. Jika dalam sejarah politik kita melihat sosok seperti Napoleon yang percaya pada taktik, kekuatan, dan kalkulasi. Simbol logika linear yang menaklukkan dunia dengan strategi gerong, maka di ujung lain sejarah kita melihat Gandhi, yang dengan getaran doa dan laku non-kekerasan menumbangkan imperium yang sama. Napoleon menaklukkan tubuh manusia, Gandhi menyentuh ranah kesadarannya. Keduanya efektif tetapi dalam dua bidang logika yang berbeda, yang satu melalui kekuatan kausal, yang satu melalui kekuatan resonansi. Nah, terakhir nih, gimana mengasah logika resonansi? Kita kembali ke definisi awal. Logika resonansial kan kemampuan memahami sesuatu tanpa harus diawali berpikir lebih dulu, ya. Nah, untuk mengasahnya, pertama latih keheningan pikiran. Saat pikiran kita tidak terlalu bising, insight spontan atau pemahaman tiba-tiba akan lebih mudah muncul, bahkan tanpa berpikir. Kedua, biasakan melihat pola, bukan sekadar fakta. Di Jawa, namanya ilmu titen. Sering-sering tanyakan di pikiran, struktur apa yang berulang di berbagai peristiwa. Ketiga, latih diri Anda untuk menghubungkan hal-hal yang tampaknya tidak berhubungan. Misalnya konsep teknologi, spiritualitas, dan pengalaman hidup, temukan kesamaan strukturalnya. Keempat, gunakan perasaan batin atau interoception. Perhatikan apakah sebuah pemahaman terasa klik atau canggung di dalam, lalu catat di buku kecil. Kelima, tunda penilaian cepat. Jangan buru-buru menyimpulkan. Biarkan inspirasi itu menunggu sejenak, sampai maknanya matang dengan sendirinya.
Terakhir tapi penting, resonansi harus diuji dengan akal sehat agar tidak menjadi asosiasi liar. Sebab, logika resonansial bukan tentang memaksakan pikiran, tetapi menjadi cukup peka untuk menerimanya. Nah, buat Anda yang penasaran lebih jauh, bisa check out buku Logika Resonansi di link deskripsi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.